Renungan Minggu ke-32 masa biasa tahun A 8 November 2020. Renungan ini saya beri judul Siap menghadapi berbagai macam kemungkinan. Siap menghadapi berbagai macam kemungkinan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, dan semoga Tuhan beserta kita selalu. Amin. Saudara-saudariku terkasih, tidak ada orang yang tahu persis apa yang akan terjadi di hari nanti. Paranormal sehebat apapun tidak pernah akan bisa pasti mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Juga para peramal yang pintar sekalipun paling banter, mereka atau kita hanya dapat mengira-ira. Oh, kalau situasinya sekarang seperti ini, mungkin besok, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan, situasinya akan seperti ini dan seperti itu. Ya, mungkin bisa pas, tapi mungkin bisa tidak pas, atau dipas-paskan, dalam bahasa Jawa digaduk-gadukke. Nah, ini kadang seperti itu. Nah, kalau ada peristiwa yang terjadi saat ini, lalu orang akan mengatakan, oh makanya toh kemarin kok dia bilang begini dan begitu, ternyata jebulane hari ini titik-titik dan sebagainya. Contohnya ada seorang bapak yang merengek-rengek minta diantar ke toko untuk membeli baju putih, celana putih, kaos kaki putih, dan sepatu putih. Lalu anaknya, bapak itu aneh-aneh, mau untuk apa? Nah, pokoknya mau enggak membelikan, kalau enggak aku pergi sendiri. Ya tidaklah. Tapi akhirnya juga ya nantilah, gampang. Ternyata hari berikutnya bapak itu meninggal. Wah, kecewanya setengah mati. Ketika bapak itu mengatakan seperti itu, dia tidak mengira sama sekali. Nah, itu kadang terjadi seperti itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam menanti apa yang akan terjadi kemudian, kadang kita santai-santai saja, enak-enak, bahkan cenderung menjadi ogah-ogahan. Kesera-sera, what will be, will be, will be, the future not I to see. Kesera-sera, basa Jawane lah, kono-kono wis luweh-luweh apapun yang terjadi. Nah, ini kadang terjadi seperti itu. Kadang kerja kita cuma duduk-duduk saja, makan, minum, main sana, main sini, dan menghabiskan waktu. Tuhan kan baik, nanti Dia yang akan mengurus semuanya. Kita tidak usah repot-repot. Begitukah? Sebaliknya bisa jadi kita menyongsong masa depan dengan kemerungsung. Kemerungsung itu ya agak bingung dan sebagainya. Alhasil apa yang kita kerjakan juga tidak ada yang benar, atau hanya setengah-setengah. Karena orang kemerungsung biasanya lupa ini dan lupa itu dan seterusnya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudariku terkasih, marilah kita simak perumpamaan yang disampaikan Yesus pada hari ini, yaitu perumpamaan 10 gadis yang menyongsong mempelai pria, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Sekedar latar belakang saja, dalam perkawinan di Palestina tempo dulu, sering terjadi bahwa mempelai pria pun tiba atau datang secara mendadak. Sebab kedua keluarga yang terlihat
dalam perkawinan, terlibat dalam perkawinan itu sampai menit-menit terakhir masih mengemukakan syarat-syaratnya dan menunda-nunda keputusan untuk menandatangani kontrak demi memperbesar keuntungan sendiri. Maka tidak mengherankan bahwa mempelai pria sering muncul pada saat ketika para undangan sedang lengah. Kebiasaan umum itu dimanfaatkan di sini untuk menggambarkan bahwa Allah sebagai mempelai pria yang mendadak kedatangannya di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak waspada. Ke-10 gadis tadi semuanya termasuk rombongan penyongsong menyambut kedatangan mempelai pria. Sebagian peserta rombongan itu memakai cara-cara yang dapat menjamin kesiapsiagaannya, yaitu membawa minyak cadangan. Sedangkan sebagian lain merasa oke semuanya dan tidak membawa minyak cadangan. Tenang-tenang saja. Kedua kelompok yang berbeda-beda sikapnya ini akan diuji mutunya pada akhir sebuah perjalanan panjang, akan diuji saat akhirnya mempelai pria datang. Ya. Gadis-gadis itu dimaknai sebagai jemaat atau kumpulan umat beriman. Minyak adalah iman, pelita adalah kehidupan umat beriman. Api yang tetap menyala adalah hidup seturut iman atau kehendak Allah. Minyak berfungsi menjaga agar api dalam pelita tetap bernyala. Demikian pula iman menjaga umat beriman agar tetap hidup seturut kehendak Allah. Maka iman harus tetap terpelihara agar orang tetap setia pada kehendak Allah. Maka agar tetap setia pada kehendak Allah diperlukan ketekunan dalam menumbuh kembangkan iman dengan antara lain belajar dari berbagai macam peristiwa yang terjadi. Setiap peristiwa baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan merupakan sarana untuk menumbuh kembangkan iman. Kita lihat saja gereja perdana itu bertumbuh kuat justru ketika mengalami penganiayaan. Gereja perdana sungguh tumbuh kuat justru ketika sedang mengalami penganiayaan, dan itu menjadi teladan bagi kita sampai saat ini. Bagi orang bijaksana, setiap peristiwa hidupnya dapat mengantar dia semakin mengenal dirinya, mengenal sesamanya, dan mengenal Allah. Maka jangan membiarkan peristiwa hidup kita itu entah sekecil dan sesepele apapun berlalu begitu saja tanpa makna. Semua peristiwa tentu ada hikmatnya atau maknanya. Bodoh atau bijak dalam perumpamaan ini ditentukan hanya oleh minyak, yaitu iman, bukan gelar akademis, jabatan, uang, ataupun usia. Nah, perkaranya, beratkah membawa minyak cadangan dalam buli-buli? Susahkah menyediakan payung sebelum hujan? Kita tahu bahwa kita butuh makan, biaya sekolah anak-anak, biaya bila sakit, dan akhirnya kita pun semua tahu bahwa suatu saat kita juga akan mati, akan dipanggil Tuhan. Maka kita mesti rajin bekerja, rajin berdoa, rajin beribadat, terutama berekaristi. Namun doa dan ibadat kita tidak boleh hanya berhenti pada doa dan ibadat. Harus diamalkan dalam tindakan-tindakan yang nyata, baik dan benar terhadap sesama kita. Di situ kita belajar mengatur emosi dan mengekang lidah agar santun dalam bicara dan bertindak.
Sikap itulah yang akan menggiring kita untuk menjadi bijaksana. Surga adalah tempat akhir orang-orang bijaksana yang tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup dan melaksanakannya dengan tekun. Saya ulangi, surga adalah tempat akhir orang-orang bijaksana yang tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup dan melaksanakannya dengan tekun. Tuhan tidak minta kita berbuat hal-hal yang besar dan mentakjubkan. Dia hanya minta kita bijaksana dan setia dalam perkara-perkara kecil agar kelak dipercaya dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Saudara-saudari terkasih, masuk dalam kerajaan surga adalah perkara yang amat besar, maha besar. Lalu bagaimana meraihnya? Ada dua jalan. Pertama-tama, rendah hati dan bertobat. Mengakui sebagai murid yang bodoh, tetapi punya guru yang maha bijaksana, yaitu Tuhan Yesus. Orang bodoh yang menganggap dirinya bijak adalah orang yang bodoh sesungguhnya. Sedangkan orang bodoh yang sadar bahwa dirinya bodoh adalah awal kebijaksanaan. Sekali lagi saya katakan, orang bodoh yang menganggap dirinya bijak adalah orang bodoh yang sesungguhnya. Sedangkan orang bodoh yang sadar bahwa dirinya bodoh adalah awal kebijaksanaan. Sedang yang kedua yaitu selalu dekat dengan sang guru kebijaksanaan dan melakukan semua yang diajarkannya. Tindakan nyata jauh lebih penting daripada hanya kata-kata. Matius 25 ayat 34 sampai dengan 36. Saudara-saudari terkasih, saya melihat tindakan lain dari sikap menyongsong, yaitu selain diam di tempat dengan berbagai kegiatan, juga bergerak maju, proaktif. Kita ini bak seorang pengelana yang punya tujuan yang jelas, yaitu kehidupan abadi. Karena punya tujuan, maka kita punya harapan. Orang yang punya harapan akan selalu memiliki semangat untuk maju. Bekalnya adalah iman yang akan terus diuji oleh berbagai macam peristiwa agar tumbuh dan berkembang. Maka kita harus peka dan bijaksana dalam menyikapinya. Dua sisi tersebut dengan sangat indah dan plastis tertuang dalam sebuah lagu. Sang pengelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Dalam lagu tersebut ada dua hal yang memberikan kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam, kekuatan dari luar. Tuhan yang memberikan rahmat-Nya dalam kesegaran cuaca, kesegaran situasi, kesegaran alam di sekitar kita. Itu faktor pendukung dari luar. Dan dari dalam, pengelana sendiri yang melaksanakannya dengan tulus dan gembira. Itulah faktor pendukung dari dalam. Maka saudara-saudaraku terkasih, marilah kita lanjutkan pengelanaan kita bersama 5 gadis bijaksana yang selalu siap menghadapi berbagai macam kemungkinan. Dalam perjalanan siap menghadapi berbagai macam kemungkinan, dalam perjalanan menuju langit dan bumi baru, bersama membangun surga di dunia agar menjadi cerminan surga di alam baka nantinya. Jangan lupa minyak cadangan agar pelita tetap bernyala saat kita berjumpa dengan mempelai pria. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga.
Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku yang terkasih, senyum selalu, berkah dalam. Terima kasih. Amin. Bayat 8 November 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.